Badut ini bawa balon, buru-buru pergi ke bank yang hampir tutup. Lalu satpamnya meminta I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'm untuk besok saja. Badut ini mengeluarkan senjata, juga ada bom, dan bertanya apakah boleh dia masuk. Satpam langsung mengiyakan, bahkan sampai memberi senjata kepada badut. Saat masuk, senjatanya diangkat, dan semua orang mengira dia bercanda. Namun tak ada yang peduli, lalu dia menembak ke atas. Dengan begini semua jadi takut, berjongkok dan turut. Manajer langsung menelepon polisi. Lalu badut masuk dan menodong senjata. Bahkan Guku yang digendong juga takut. Badut pergi mengambil uang. Pria di samping meminta uangnya. Langsung ditodong senjata lagi, meminta untuk buka brankas. Setelah selesai, badut meminta satpam buka gudang emas dan mengunci orang di sana. Satpam sangat dengar perkataan badut dan memberikan kunci gudang kepada badut. Lalu masuk ke gudang. Lalu dia menyeret manajer bank, meminta dia menelpon polisi, bilang kalau di badannya ada bom. Jika ingin semuanya aman, semua harus mengikuti kemauannya. Setelah dengar ada perampok bank, orang-orang berdatangan. Pedagang di sekitar juga berdatangan. Jika terlambat, tempat akan habis. Lalu badut mengecek semua CCTV dan menembaknya. Polisi yang mendengar suara tembakan langsung menelepon si badut. Badut itu bilang dia ingin helikopter, sebuah motor, dan sebuah bus, serta mobil monster. Jika keinginannya terpenuhi, dia akan membebaskan satu orang. Dengan segera, polisi menurutinya. Badut datang ke gudang. Di sini ada seorang pria yang memiliki rasa takut berlebihan. Semuanya langsung mendorongnya keluar. Dilanjutkan syarat kedua, dan dia melepaskan perempuan rambut pirang sekaligus satu pria rambut keriting. Polisi langsung bertanya kondisi di bank. Rambut pirang sudah ketakutan, begitu juga rambut keriting. Dan di saat semua tidak sadar, rambut pirang menghapus coretan putih di telinga rambut keriting. Kini mobil monster sudah datang. Polisi menelpon si badut agar melepaskan orang, tapi tidak diangkat. Di saat yang sama, 3 orang yang tadi selamat berkumpul bersama dan berpelukan, merayakan kemenangan. Ternyata ini semua adalah penipuan. Rambut keriting tadi adalah badut. Rambut keriting dan pria penakut adalah rekannya. Mereka lalu pergi ke bandara. Sebelum berangkat, rambut keriting pakai telepon umum menelepon polisi untuk mengulur waktu. Dia mau mobil balap. Namun ketika telepon ditutup, pria penakut menekan klakson. Polisi langsung merasa aneh, meminta untuk masuk ke bank, dan di bank tak temukan si badut. Polisi langsung mencari ketiga orang itu. Mereka sudah lari, karena jika mereka tidak pergi akan tertangkap. Namun tak disangka mereka nyasar, tapi bertemu dengan seorang pria yang punya peta. Mereka tidak sengaja masuk ke gang gangster. Para gangster bertanya alasan mereka ke sini. Si badut bilang mereka salah jalan. Namun alasan ini dicurigai, dengan terpaksa bilang ingin menagih hutang. Kebetulan mereka ada hutang dengan kakak tertua. Gangster langsung berdiri. Si badut bilang hari ini mood kakak tertua tidak bagus, jadi tidak datang. Kakak tertua bilang jika uang tidak dikembalikan jangan berharap baik. Gangster langsung mengeluarkan uang. Dengan cepat mereka keluar dan masuk ke bis. Namun tak ada uang receh, jadinya tak diterima. Jadi mau tidak mau pergi tukar uang. Di dekat toko banyak polisi. Saat ini kakak tua datang, mendengar uang sudah diambil dan langsung memukul gangster tadi. Salah satu gangster keluar dan bertemu si badut. Dengan cepat si badut kabur. Kakak tetua juga mengejar. Polisi melihat kakak tetua itu, mengira dia kabur, jadi langsung menangkapnya. Sama-sama penjahat. Namun kali ini polisi salah tangkap. Ketiga orang tadi naik bus ke bandara. Saat di pesawat malah bertemu dengan polisi. Mereka pun menyerah. Namun tiba-tiba pria di depan berdiri dan bersembunyi di belakang wanita. Ternyata dia adalah gangster sebenarnya. Setelah kakak tetua tertangkap langsung kabur, dan polisi berhasil mengejar sampai ke pesawat. Lalu dia mendorong wanita itu. Orang terlalu banyak, tak bisa sembarang nembak. Gangster itu menembak polisi. Si badut dan si penakut bengong dan segera menolong. Senjata polisi jatuh di depan toilet. Gangster langsung mengambilnya. Kepalanya terantuk pintu toilet dan pingsan. Si badut mencoba tenang, padahal hatinya sudah sangat takut. Karena mereka sudah ganti baju, identitas mereka tidak dikenali, bahkan menganggap mereka warga baik. Akhirnya mereka berhasil kabur. Film selesai.